Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana implementasi sistem reservasi restoran dalam ERD dan SQL. Berikut adalah anggota kami. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah gambar atau diagram yang mewakili informasi yang dihasilkan, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Di dalam ERD ada 4 komponen, yaitu entitas, relasi, atribut, dan garis. Sistem reservasi restoran. Kelompok 10 menggunakan data sebagai berikut. Entitasnya itu ada restoran, pelanggan, reservasi, menu, dan staff. Berikutnya ada relasi. Relasi di sini ada restoran memiliki pelanggan, pelanggan melakukan reservasi, meja dikelola staff, staff mengelola menu, dan menu dimiliki restoran. Pada sistem reservasi restoran, kelompok 10 menggunakan 6 data atribut. Yang pertama itu ada restoran. Restoran memiliki ID restoran, nama restoran, dan alamat restoran. Yang kedua, pelanggan. Pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan jenis kelamin. Yang ketiga ada reservasi, memiliki atribut seperti ID reservasi, tanggal reservasi, dan ID pelanggan. Yang keempat ada menu. Menu memiliki atribut seperti ID menu dan nama menu. Yang kelima ada staff, yaitu memiliki atribut seperti ID staff, nama, nomor telepon, dan jenis kelamin. Dan yang terakhir ada meja. Meja memiliki atribut seperti ID meja, nomor meja, dan ID reservasi. Untuk pembuatan sistem basis data reservasi restoran, kelompok 10 menggunakan dua aplikasi. Yang pertama ada Draw.io untuk menggambarkan ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua aplikasi SAM pemrograman MySQL untuk pembuatan basis datanya. Di sini kita memiliki diagram ERD. Yang pertama kita memiliki entitas yaitu restoran. Di restoran ini kita memiliki atribut yaitu yang pertama ada alamat. Selanjutnya untuk primary key-nya ada ID restoran. Selanjutnya ada nama restoran. Restoran ini memiliki relasi dengan pelanggan. Relasi ini yaitu one to many atau satu restoran bisa memiliki beberapa pelanggan. Di entitas pelanggan ini kita memiliki atribut yaitu jenis kelamin. Selanjutnya ada untuk primary key-nya yaitu ID pelanggan. Selanjutnya atribut berikutnya ada nama pelanggan. Nah, di sini di relasi ini kita tambahkan masing-masing primary key-nya. Untuk ID restoran, dan di sini untuk primary key dari pelanggan yaitu ID pelanggan. Selanjutnya pelanggan memiliki relasi dengan reservasi. Di sini satu pelanggan bisa melakukan satu reservasi atau one to one. Di reservasi ini kita memiliki atribut yaitu ID reservasi. Selanjutnya ada tanggal reservasi. Di relasi ini kita akan memasukkan primary key dari masing-masing entitas, yaitu ada ID pelanggan, dan yang di sini dari reservasi yaitu ID reservasi. Selanjutnya reservasi ini memiliki relasi dengan meja, yaitu atau satu reservasi bisa memesan satu meja atau one to one. Di entitas meja ini kita memiliki atribut yaitu nomor meja. Nomor meja ini sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada kapasitas. Di relasi ini kita tambahkan seperti tadi untuk primary key masing-masing dari reservasi dan meja.
Yang pertama ada ID reservasi. Selanjutnya ada nomor meja dari primary key meja. Selanjutnya meja memiliki relasi dengan staff, dengan many to many atau banyak meja bisa dikelola oleh banyak staff. Di staff kita masukin atributnya. Yang pertama ada nama staff, selanjutnya ada nomor telepon, selanjutnya ada jenis kelamin, dan di sini ada primary key-nya dari staff sendiri, yaitu ID staff. Di sini di relasi kita masukkan primary key-nya lagi, yaitu ID staff. Selanjutnya di sini ada nomor meja. Selanjutnya restoran ini memiliki relasi terhadap menu atau one to many, atau bisa dibilang satu restoran bisa memiliki banyak menu. Di sini kita masukkan atribut dari menu, yaitu yang pertama ada ID menu sebagai primary key-nya dia. Atribut berikutnya ada nama menu. Di relasi ini kita tambahkan primary key masing-masingnya lagi. Yang pertama ada ID restoran. Selanjutnya ini kita primary key dari menu, yaitu ID menu. Kita tambahkan garis terlebih dahulu. Selanjutnya ada hubungan antara entitas dari menu dan staff, atau bisa juga many to many atau banyak menu bisa dikelola oleh banyak staff. Karena di sini sudah ada punya atribut masing-masing, kita tinggal masukkan kepada relasinya ini, relasi dari primary key menu yaitu ID menu. Selanjutnya yang di sebelah sini kita masukkan ID staff sebagai primary key dari staff. Dan selesai. Ini adalah hasil dari diagram IRD reservasi restoran. Pertama, kita buka aplikasi SAM, lalu klik tombol Start di menu Action untuk modul Apache dan MySQL. Kemudian kita buka command prompt, ketik cd titik-titik, jika masih ada users, ketik cd titik-titik lagi. Lalu ketik cdc SAM MySQL bin. Selanjutnya ketik MySQL -u root. Karena kita akan membuat reservasi restoran, kita membuat database reservasi restoran dengan perintah create database. Lalu masukkan nama database-nya. Kemudian untuk melihat database, ketik perintah show database, titik koma, pakai S karena datanya lebih dari 1. Jika database sudah muncul, untuk memakainya pakai perintah use nama database, kemudian ketik titik koma.
Untuk membuat tabel, kita menggunakan perintah create tabel, lalu restoran, kemudian ID restorannya kita menggunakan tipe data in, tidak menggunakan null, klasifikasinya primary key, lalu auto increment, agar otomatis terisi. Dilanjut dengan nama dan alamat menggunakan tipe data varchar, tidak menggunakan null. Lalu tutup kurung dan titik koma untuk memproses data tabelnya. Untuk melihat tabel dan kolom yang sudah kita buat, ketik perintah dash, nama tabel, lalu titik koma. Langkah selanjutnya yaitu menginput data ke dalam tabel yang sudah ada. Jika sudah dimasukkan, langkah selanjutnya untuk melihat yaitu menggunakan perintah select bintang from nama tabel titik koma. Kemudian kita membuat tabel pelanggan, masih menggunakan perintah create tabel lalu pelanggan. ID-nya menggunakan int, not null, klasifikasinya primary key, lalu auto increment agar terisi otomatis, lalu nama menggunakan tipe data varchar, jenis kelamin menggunakan tipe data char, dan nomor telepon menggunakan tipe data int, not null. Lalu untuk melihat tabel pelanggannya menggunakan perintah dash titik koma. Lalu menginput data pelanggan yang akan dimasukkan ke dalam tabel.
lalu titik koma untuk memproses datanya. Jika sudah query oke, lanjut melihat data pelanggan menggunakan perintah select bintang from pelanggan. Lalu selanjutnya membuat tabel reservasi menggunakan perintah create tabel reservasi. ID-nya menggunakan int null, klasifikasinya primary key, lalu auto increment agar terisi otomatis. Lalu tanggal reservasi menggunakan tipe data date not null. Lalu di sini kita akan menambahkan ID pelanggan dari tabel pelanggan. Tetapi karena di tabel reservasi sudah ada primary key, ID pelanggannya kita ganti menjadi foreign key. Untuk melihat tabel dan kolom reservasi, ketik perintah dash reservasi lalu titik koma. Langkah selanjutnya yaitu menginput data ke dalam tabel yang sudah ada. Karena tadi ID pelanggannya sudah menjadi foreign key, jadi kita ID-nya dari tabel pelanggan. Jika sudah dimasukkan, langkah selanjutnya untuk melihat yaitu menggunakan perintah select bintang from nama tabel titik koma. Lalu selanjutnya kita membuat tabel meja masih dengan menggunakan perintah create table. Nomor mejanya menggunakan int not null, klasifikasinya primary key, lalu auto increment. Kapasitas mejanya menggunakan varchar not null, lalu di sini kita juga menambahkan ID reservasi seperti tadi karena sudah menggunakan primary key, jadi ID reservasinya kita ganti menjadi foreign key.
Selanjutnya, menginput data ke dalam tabel yang sudah ada. Seperti tadi, ID reservasinya sudah menjadi foreign key, jadi kita menginput ID-nya dari tabel reservasi. Jika sudah dimasukkan, langkah selanjutnya untuk melihat yaitu menggunakan perintah select bintang from meja lalu titik koma. Langkah selanjutnya untuk melihat yaitu menggunakan perintah select bintang from meja lalu titik koma. Selanjutnya kita kembali membuat tabel dengan create table menu dengan ID menu integral 5 not null primary key auto increment agar dia terisi otomatis. Lalu nama menu varchar not null dan menggunakan ID reservasi sebagai foreign key dari ID reservasi. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel tersebut, kita menggunakan text menu dengan titik koma. Lalu, untuk mengisi tabel tersebut, kita menggunakan insert into menu values dan ditutup dengan titik koma. Jika sudah query oke, kita bisa menampilkan tabel dengan data dari tabel menu dengan menggunakan select bintang from menu titik koma. Maka tabel tersebut akan muncul. Untuk entitas terakhir, kita sama menggunakan create table staff dengan ID staff int 5 not null primary key auto increment dengan nama staff varchar not null, jenis kelamin char not null, dan nomor telepon int not null, dan ditutup dengan titik koma. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel, kita menggunakan dash staff dan ditutup dengan titik koma agar tabel tersebut muncul. Lalu, untuk mengisi tabel tersebut, kita menggunakan
insert into staff values dan mengisi data-datanya, lalu kemudian ditutup dengan tanda titik koma. Setelah query oke, kita bisa menampilkan tabel dengan data tersebut menggunakan select bintang from staff titik koma. Maka data dan tabel yang sudah kita isi tersebut akan muncul. Sekian penjelasan dari kami tentang sistem reservasi restoran.